Negeri sang paman, negeri nepotis, negeri yang pernah melepaskan diri dari praktek KKN di era Orde Baru dengan perjuangan yang dibayar mahal. Pada era demokrasi 1998 kita menjadi bangsa yang pada saat itu mencoba menumbangkan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Karena pada era Soeharto, KKN ini tumbuh subur, korupsi subur, kolusi subur, nepotisme subur luar biasa. Dan akhirnya bangsa Indonesia memilih untuk bangkit melepaskan diri dari korupsi, kolusi, nepotisme. Di era reformasi, lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghajar perbuatan-perbuatan koruptif di negara ini. Lahirlah berbagai macam aturan untuk menjaga kolusi yang terjadi. Dan lahirlah berbagai etika, ketentuan untuk menangkal nepotisme. Tetapi sayangnya, semua perjuangan itu yang memang belum berhasil, tetapi pelan-pelan menuai apa yang kita inginkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada zamannya pernah menjadi sangat ditakuti oleh para koruptor pejabat negara. Tetapi sekarang di era pemerintahan Pak Jokowi, KPK seperti hanya sebuah lembaga yang tidak bernyali, sebuah lembaga yang extraordinary, sebuah lembaga yang memiliki kekuatan luar biasa. Ternyata sekarang hanya menjadi sekelas LSM, lembaga swadaya masyarakat yang tak mampu menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. KPK lahir karena dulu kejaksaan dianggap lemah dan kolusi dengan para pelaku pencurian uang negara. Tetapi sekarang KPK malah melempem dan kejaksaan mulai kembali kepada wujud nyatanya memang sebagai pemberantasan korupsi. Itu terkait korupsi. Soal kolusi, kita berupaya membuat banyak ketentuan-ketentuan dengan membangun sebuah sistem penyelenggaraan negara dan sistem perizinan di berbagai sudut agar kolusi antara penguasa dan pengusaha menjadi bisa dicegah karena di situ ada titik korupsi atau suap. Dan ternyata kita pernah mencoba bangkit dan sekarang di era Jokowi kolusi itu tumbang semua karena justru penguasa menginginkan kolusi terjadi. Kolusinya dilihatlah di berbagai sudut terjadi di negara kita ini. Di berbagai pengelolaan sumber daya alam kita. Kalau tidak ada kolusi, maka jangan pernah berharap. Di berbagai posisi jabatan dan lain-lain. Kalau tidak ada kolusi, jangan pernah berharap. Apa yang terjadi? Nepotisme. Kita pernah menjadi sebuah negara yang sempat, saya harus katakan sempat malu untuk berlaku nepotis. Karena akan dihajar oleh berbagai serangan terutama dari publik. Tetapi sekarang di era Jokowi, nepotisme itu tumbuh kuat subur sekali. Jokowi berlaku nepotis terhadap anak-anaknya. Dan sekarang terbaru Bobi Nasution dengan sang paman-paman juga. Kabarnya mengangkat pamannya menjadi PLH Sekda Kota Medan. Apa Bobi tidak malu mengangkat pamannya menjadi PLH Sekda? Tapi ya mungkin tidak malu karena dia mencontoh mertuanya yang namanya Jokowi, yang tidak juga punya rasa malu setelah mengatakan oh Gibran belum waktunya, oh baru 2 tahun wali kota. Ternyata malah didukung mati-matian untuk menjadi calon wakil presiden. Memang keluarga ini menjadi seperti keluarga yang kehilangan urat malu, putus urat malu, berbeda omongan, berbeda perbuatan. Mereka tidak lagi risih. Akhirnya apa? Yang menjadi korban adalah bangsa kita, bangsa Indonesia yang mencoba untuk bangkit dari semua keterpurukan pada era Orde Baru. Sekarang Jokowi dan keluarganya ingin membawa kita menjadi terpuruk kembali ke era yang korupsinya menguat, ke era yang kolusinya menguat, ke era yang nepotismenya menguat. Apa yang terjadi? Mengapa pada era Jokowi ini semua kembali menjadi buruk? Jangan bicara tentang pembangunan. Andaikan Batu pun yang menjadi presiden mampu membangun seperti yang dilakukan Jokowi, kalau kerjanya hanya ngutang, hanya ngutang. Kita sebagai pribadi juga bisa memiliki mobil mewah, tanah di mana-mana kalau hanya kerjanya ngutang. Kalau ada jaminan.
Negara punya jaminan sumber daya mineral kita. Itulah yang dijaminkan oleh Jokowi untuk ngutang. Jadi apa yang mau dibanggakan dari Jokowi? Saya pribadi saat ini tidak memiliki kebanggaan apapun terhadap Jokowi dan keluarganya. Bagi saya, Indonesia justru masuk ke dalam sebuah jurang yang akan salah langkah sedikit saja kita akan terjerumus jatuh jauh. Jadi, apa yang mau kita lakukan sekarang? Saya berharap kepada pemerintahan Pak Prabowo ke depan untuk membersihkan ini, untuk tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita harus menolak semua kebusukan dan keburukan yang telah terjadi di era Pak Jokowi ini. Kita jangan mengulangi kesalahan di era Orde Baru. Saya berharap sekali kepada Pak Prabowo, negeri ini jangan menjadi sebuah negeri paman. Karena Paman Gibran membuat Gibran lolos jadi cawapres, Paman Bobi sekarang diangkat jadi PLH Sekda Medan, dan paman-paman lain yang menjadi kolusi nepotisme yang akan berbuah pada korupsi harus kita berantas. Saya akan menagih janji Prabowo yang menyatakan Indonesia di bawah pemimpinan nanti akan bersih dari korupsi. Saya akan menagih itu Pak Prabowo. Jangan tiru kelakuan Pak Jokowi dan keluarganya.